Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker ketika keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran bab baru, yaitu hukum dasar kimia. Mari kita mulai. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Bunyinya adalah massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi adalah tetap. Contoh soal, sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram besi 2 sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Besi 2 sulfida rumusnya adalah FeS. FeS didapat dari Fe ditambah S. Menurut hukum kekekalan massa, massa sebelum bereaksi sama dengan massa sesudah bereaksi. Jadi massa Fe ditambah massa S akan menjadi massanya FeS. Nah, kita upamakan Fe ini adalah X. Jadi X ditambah 3,2 gram sama dengan 8,8 gram. Maka X adalah 5,6 gram. Jadi massa Fe adalah 5,6 gram. Hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyinya adalah perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Nah, ini adalah tabel hasil eksperimen Proust. Jadi Proust mereaksikan hidrogen dan oksigen. Di sini dipakai yang pertama, massa hidrogen yang direaksikan adalah 1 gram, massa oksigen yang direaksikan adalah 8 gram, jadi massa air yang terbentuk adalah 9 gram. Dan tidak ada sisa hidrogen atau oksigen. Yang selanjutnya, massa hidrogennya adalah 2, massa oksigen yang direaksikan adalah 8, massa air yang terbentuk adalah 9. Itu jelas tidak mungkin ya. 2 ditambah 8 harusnya kan 10. Jadi ada sisa hidrogennya itu adalah 1 gram hidrogen. Jadi massa hidrogen yang dipakai adalah 1 sebenarnya di situ. Terus massa oksigennya adalah 8, maka 1 ditambah 8 adalah 9. Yang ketiga, massa hidrogen yang direaksikan adalah 1, massa oksigen yang direaksikan adalah 9. Kalau 1 ditambah 9 harusnya 10 ya, jadi tidak mungkin. Itu massa air yang terbentuk adalah 9, jadi ada sisa 1 gram oksigen. Jadi oksigen yang dipakai itu adalah 8, 1 ditambah 8 berarti 9. Yang keempat, massa hidrogennya adalah 2, massa oksigennya adalah 16. Jadi massa air yang terbentuk adalah 18. 2 ditambah 16 18 ya. Tidak ada sisa hidrogen atau oksigen. Jadi di sini perbandingannya bisa kita simpulkan. Jadi massa hidrogen dibanding massa oksigen adalah 1:8 untuk membentuk H2O. Belerang bereaksi dengan oksigen membentuk oksida belerang dengan perbandingan massa belerang dibanding massa oksigen adalah 2:3. Jika direaksikan 8 gram belerang dengan 9 gram oksigen, A. Berapa gram oksida belerang yang terbentuk? B. Berapa gram zat sisa yang bereaksi dan zat apakah itu? Penyelesaiannya yaitu dengan cara mencari massa belerang yang bereaksi dan massa oksigen yang bereaksi. Cara untuk mencari massa belerang yang bereaksi adalah perbandingan belerang dibagi perbandingannya oksigen dikali massanya oksigen yang diketahui, sama dengan 2/3 dikali 9 gram. Hasilnya adalah 6 gram. Mungkin ya, karena massa belerang yang tersedia di soal adalah 8 gram. Berikutnya, kita mencari massa O yang bereaksi. Jadi, perbandingannya oksigen dibagi perbandingannya
masanya belerang dikali masanya belerang, sama dengan 3/2 dikali 8, hasilnya 12. Tidak mungkin ya, karena massa O yang tersedia hanya 9 gram. Jadi massa O yang kita pakai itu semuanya, massa O nya jadi 9 gram. Massa oksida belerang yang terbentuk, massa belerang ditambah massa oksigen sama dengan 6 ditambah 9 sama dengan 15 gram. Jadi massa oksida belerang yang terbentuk adalah 15 gram. Berikutnya adalah pertanyaan B, sisa zat yang tidak bereaksi. Jadi yang tidak bereaksi di sini adalah belerang. Sisanya sama dengan massa belerang yang tersedia dikurangi massa belerang yang bereaksi. Jadi sisa belerangnya adalah 8 dikurangi 6 sama dengan 2 gram. Hukum yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Bunyinya, apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama ya, perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa N2O, NO, N2O3 dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat pada tabel berikut. Berikut ini adalah tabel perbandingan nitrogen dan oksigen dalam senyawanya. Pada senyawa N2O, massa nitrogen 28, massa oksigen 16, maka perbandingannya adalah 7:4. Yang kedua, senyawa NO, massa nitrogennya 14, massa oksigennya 16, maka perbandingannya 7:8. Yang ketiga adalah N2O3, massa nitrogennya 28, massa oksigennya 48, maka perbandingannya adalah 7:12. Yang keempat, N2O4, massa nitrogennya adalah 28, massa oksigennya adalah 64, maka perbandingannya adalah 7:16. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa massa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram. Maka kita bisa membandingkan massa oksigen di dalam N2O dibanding NO dibanding N2O3 dibanding N2O4 adalah 4:8:12:16 atau 1:2:3:4. Bisa kita lihat di sini, jika nitrogen dan oksigen membentuk senyawa yang berbeda-beda, maka komposisi massanya juga bisa berbeda pula ya. Contoh soal, nitrogen dan oksigen bereaksi membentuk dua senyawa. Untuk senyawa pertama, massa nitrogen sebesar 64%, untuk senyawa kedua 30%. Apakah kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton? Penyelesaiannya adalah kita buat tabel dulu, tabel senyawa, massa nitrogen, massa oksigen, massa nitrogen dibanding massa oksigen. Senyawa 1 dan senyawa 2. Massa nitrogen pada senyawa 1 adalah 64%, sedangkan massa nitrogen pada senyawa 2 adalah 30%. Di sini kita anggap massa senyawanya 100 gram ya. Jadi kita tulis massa nitrogennya adalah 64 gram pada senyawa 1, 30 gram pada senyawa 2. Sedangkan massa O adalah sisanya, jadi 36 gram massa O pada senyawa 1, 70 gram massa O pada senyawa 2. Kemudian kita bandingkan massa nitrogen dan massa oksigen. Nah, 64 di sini kita anggap 1. Jadi 36 dibagi 64 nilainya adalah 0,1
0,562. Jadi massa N dibanding massa O adalah 1:0,562. Oke, untuk senyawa yang kedua, massa N adalah 30, massanya O adalah 70. Nah, kita samakan massanya N ya. Maka yang 30 itu menjadi 1. Kemudian massa O kita dapat dari 70 dibagi 30, hasilnya adalah 2,33. Maka massa N dibanding massa O adalah 1:2,33. Nah, massa N kan sudah sama. Kemudian kita bandingkan massa O dari senyawa yang pertama dan massa O dari senyawa yang kedua, yaitu 0,562 dibanding 2,33. Di sini kan desimal, jadi kita buat bilangannya bulat dan sederhana. Jadi 0,5 dibanding 2, maka 1:4. Kesimpulannya, kedua senyawa tersebut memenuhi hukum Dalton karena ketika massa nitrogen tetap, perbandingan massa oksigen berupa bilangan bulat sederhana. Berikutnya adalah hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Bunyinya, pada suhu dan tekanan tetap, volume gas-gas yang bereaksi dengan volume gas-gas hasil reaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksinya sebagai bilangan bulat dan sederhana. Langsung ke contoh soal. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Nah, kita tulis reaksinya ya. Untuk pembentukan HCl, H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Kita lihat koefisiennya, kemudian kita bandingkan. Di sini perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Maka perbandingannya adalah volume H2 1, volume Cl1, volume HCl2. Dari soal kan diketahui volume hidrogen adalah 5 liter, maka volume Cl2 juga 5 liter, sedangkan volume HCl adalah 10 liter. Jadi volume gas asam klorida yang dihasilkan adalah 10 liter. Hukum yang kelima adalah hukum Avogadro. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jadi intinya perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Contoh soal, sebanyak 9 liter gas oksigen mengandung 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul. Pada suhu dan tekanan yang sama, hitunglah jumlah molekul 36 liter gas karbon dioksida dan volume 9,8 kali 10 pangkat 23 molekul uap air. Jawabannya, jumlah molekul gas CO2 dibanding jumlah molekul gas O2 sama dengan volume gas CO2 dibanding volume gas O2. Jadi jumlah molekul gas CO2 sama dengan volume gas CO2 dibagi volume gas O2 dikali jumlah molekul gas O2 sama dengan 36 liter dibagi 9 liter dikali 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul sama dengan 3,76 kali 10 pangkat 23 molekul. Kemudian volume gas H2O dibagi volume gas O2 sama dengan jumlah molekul H2O dibagi jumlah molekul gas O2.
Jadi volume gas H2O sama dengan jumlah molekul gas H2O dibagi jumlah molekul gas O2 dikali volume gas O2 sama dengan 9,8 kali 10 pangkat 23 molekul dibagi 9,4 kali 10 pangkat 22 molekul dikali 9 liter sama dengan 10,45 liter. Jadi 36 liter gas karbon dioksida memiliki 3,76 kali 10 pangkat 23 molekul dan 9,8 kali 10 pangkat 23 molekul uap air memiliki volume 10,45 liter. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Semoga semuanya dapat memahami apa yang Ibu ajarkan ya. Jangan lupa untuk selalu berlatih dan berlatih lagi. Sekian dan terima kasih. Semoga kita cepat bertemu kembali. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.